consider dengan keadaan situasi COVID. Jadi anak-anak mau masuk ke PTN ya, tetap ujiannya sama sulitnya seperti kondisi normal biasa. Dan sudah keluar LTMPT ya, yaitu lembaga untuk lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri ya, satu institusi yang dibentuk oleh pemerintah untuk antara perantara antara SMA dengan universitas menseleksi ya mahasiswa, calon mahasiswa yang akan diterima atau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh universitas-universitas di Indonesia, terutama pastinya yang negeri. Nah, jadi di sini sudah dikatakan bahwa tahun 2021 ada dua kategori penilaian atau ujian yang diambil ya, sama seperti 2019 dan sebelumnya, yaitu satu dia PTS ya. PTS ini adalah TPS adalah tes psikolastik yang pelajarannya itu non kurikulum ya, tapi dia terbungkus dalam materi matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang lebih mengutamakan literasi dan numerasi. Apa itu literasi? Literasi adalah bagaimana kalian bisa menganalisa suatu permasalahan yang direpresentasikan dalam paragraf atau wacana cerita seperti itu. Jadi memang kalian itu dituntut sama universitas, syarat untuk masuk universitas harus bisa membaca dengan cepat dan paham. Nah, tetapi ironisnya kebiasaan membaca ini tidak terbangun di kita, di seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita tidak seperti orang-orang luar negeri yang liburan bawa novel ya, yang liburan kita atau di hari-hari senggang kita membaca novel, kita diskusi novel, itu sangat jauh. Tetapi syarat untuk masuk universitas seperti itu. Bahkan UI mulai tahun lalu baik jalur SIMAK-nya ya, jalur SIMAK-nya dan jalur PPKB, mereka menyaratkan selain literasi menulis, membuat esai. Nah, inilah yang ketertinggalan kita yang mungkin nanti saya dan tim-tim guru kalian akan bagaimana melatih kalian untuk bagaimana membaca dengan pemahaman tingkat tinggi dan analisa yang tingkat tinggi dan juga menulis. Saya yakin nanti universitas selain UI akan melakukan hal seperti ini. Kenapa universitas melakukan hal literasi dan menulis? Karena ketika kalian menjadi mahasiswa, tugas-tugas kalian akan berkutat dengan research, yaitu membaca misalnya jurnal, membaca misalnya hasil karya tulis ya, tesis dan seterusnya, lalu akan kalian tuliskan dengan penulisan kalian sendiri. Dan ada syaratnya ketika kalian mengquote dari referensi tersebut, tidak boleh kita mengedop semuanya bulat-bulat ya, itu bisa plagiat. Nah, kalau plagiat itu udah ada sistemnya, kita tahu berapa persen plagiatnya, nilai kamu akan terlihat nanti sama dosennya berapa persen kamu tidak plagiatnya, ya begitulah nilainya. Misalnya plagiatnya itu 50%, ya nilai kamu 50. Nah, inilah melatih menulis inilah yang memang menjadi PR kita bersama. Makanya UN ditiadakan karena UN itu menurut pemerintah kan PG ya, pilihan PG itu pilihan berganda, itu tidak membuat kalian berpikir secara kritis. Ya, makanya UN di tahun ini sudah dihapus, akan diganti namanya AKM ya. AKM ini juga yang sangat penting nih. Mulai tahun ajaran ini ujian akhir itu di kelas 11. Jadi anak kelas 11 siap-siap. Ya, nama ujiannya adalah AKM. Ini sama dengan seperti kalau teman-teman kalian mengambil IB atau Cambridge, mereka ujiannya di kelas 11. Kenapa? Karena di kelas 11 itu karena di kelas 12 itu sudah harus kalian prepare bagaimana kuliah dan prepare bagaimana sih mengenal silabus ataupun cara mata kuliah major di universitas seperti itu. Jadi Indonesia sudah mengadop cara seperti itu. Oke, anak-anakku, Miss Rama akan share dokumen dulu. Saya izin share ya, saya akan coret-coret dulu di sini, kalian bisa lihat.
Saya akan jelaskan dulu bagaimana pathway karir kita ya. Pertama, kita atau kalian ya, kita membantu kalian tuh dari awal, dari nilai raport. Karena nilai raport Maaf Miss Rahma, belum ya. di-share screen. Ya. Oh, belum share screen? Oke, Sir. Oke, Sir. Oke, sudah, Sir? Belum. Sudah? Ah, udah. Oke ya. Oke, Ya, sudah Miss. saya akan jelaskan bahwa kita prepare-nya dari program sekolah itu adalah dari raport kalian dari semester 1 kelas 10 ya. Nilai raport itu tidak ada pembobotan. Artinya semua instrumen yang diberikan guru kalian yang akan nantinya menjadi nilai raport, contohnya adalah PR. Kalau PR hanya untuk pelajaran major ya. Lalu tugas, proyek, baik jangka panjang, jangka pendek, lalu ulangan harian, mid semester, dan semester examination, ini bobotnya sama. Artinya, kalau ke guru kalian memberikan PR, tugas, ya, proyek, kalian melakukan ulangan harian, kalian harus anggap ini serius. Jangan sampai kejar-kejar gurunya untuk disubmit. Ya. Kenapa? Karena kalian harus punya perspektif di pikiran kalian, itu sama dengan ujian semester. Ya, jadi dengan ini kita fair untuk semua anak. Jika dia tekun, rajin, dia bisa punya potensi raportnya baik, nilainya bagus. Oke? Ini berlaku sejak kamu kelas 10, bukan nunggu kelas 11. Kenapa? Karena, ini saya jelaskan ya, masuk PTN ada 2 cara. Pertama jalur raport, yang dilihat itu adalah nilai semester 1 sampai semester 5. Artinya 2 semester di kelas 10, 2 semester di kelas 11, dan 1 semester di kelas 12. Jalurnya ada 2. Pertama SNMPTN yang bisa apply di seluruh PTN Indonesia. Yang kedua adalah kita punya MOU dengan UI. Di UI kita ada 2 jalur. Pertama namanya PPKB. Yang kedua adalah telekonsulting atau program internasional. Yang syaratnya ketika masuk kalian harus memiliki sertifikat TOEFL, IBT ya, bukan TOEFL lokal ya, dengan minimal 61 atau IELTS dengan nilai minimal 5,5. Lalu bagaimana kalau misalnya dari raport tidak bisa tembus, berarti ikut tahap kedua, namanya ujian. Ujian itu ada 2 jalur. Pertama namanya UTBK, ya. Lalu seleksinya namanya SBMPTN. MPTN, kalau tidak lulus berarti ikut ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini dia programnya macam-macam, ada reguler, ada paralel, dan ada internasional. Tetapi secara biaya buat orang tua ya, yang murah itu adalah SNMPTN dan SBMPTN. Ya, jalur ujian mandiri, jalur PPKB dan telekonsulting itu dia lebih mahal. Ya, nah, jadi itu cara masuk ke PTN tadi. Jadi makanya saya bilang dari kelas 10 kalian harus serius nih. Miss Rama lihat laporan dari guru ada yang sampai tugasnya 50 yang belum disubmit, 30 sampai dikejar-kejar, itu bagaimana? Kalau misalnya mengejarkan tugas tidak sesuai dengan tanggalnya, pasti nilainya minimal. Ya, sementara kalian mau mengejar nilai maksimal, ya harus memberikan hasil yang maksimal. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah portfolio. Portfolio ini adalah program yang dalam bentuk sertifikat. Kalian bisa masukkan atau submit ketika apply di universitas. Nah, sertifikat berupa portfolio
berupa sertifikat ini bisa kalian ambil misalnya ikut kegiatan eskul yang kalau bisa linear dan jurusan yang kalian ambil, ya linear itu nyambung. Contoh kalau kamu mau jadi kedokteran, ambil eskulnya misalnya Palang Merah Remaja, lalu di subjeknya kamu ambil biology atau chemistry, itu linear namanya ya. Eskul, lalu apa? Organisasi, ya. Lalu apa? Ikut lomba. Bahkan kalau lomba, jika menang tingkat nasional atau internasional, kamu bisa masuk di UGM, di IPB, di Undip ya kalau nggak salah, dan di Brawijaya ya, itu tanpa ujian atau tanpa rapor, hanya dengan sertifikat itu saja. Dan ini sudah dibuktikan oleh kakak kelas kalian, tahun 2019 masuk IPB, tahun 2020 tahun ini itu masuk UGM. Dan bagaimana yang nggak bisa maksimal hasilnya? Nggak apa-apa. Itu bisa mendapatkan sertifikat yang linear. Contoh, kamu mau ambil HI misalnya di universitas, berarti kamu ikut lomba debat, bahasa Inggris, ya, ikut storytelling, dan seterusnya. Lalu apalagi lomba seterusnya ikut namanya, ada program kita kalau kita sudah normal ya, namanya immersion atau internship ya, magang. Nah, ini bagus sekali programnya. Biasanya ini program yang hampir diikuti 90% oleh kelas 10-11. Mudah-mudahan nanti setelah pandemik ini bisa kita jalankan lagi. Lalu ikut apa? Ikut kan secara mandiri namanya workshop ya, secara mandiri yang bisa menyambung dengan jurusan nanti diambil di universitas. Contoh, kalian ingin ambil namanya IT ya, bisa ikut program misalnya programming camp ataupun coding camp ya, seperti itu. Lalu apa community service? Community service-nya adalah mengikuti kegiatan kemasyarakatan non-profit yang bisa mensupport portofolio kalian. Contoh, kamu mau menjadi dokter, nanti ambil kedokteran, saya sarankan nanti ikut volunteer di Puskesmas misalnya, atau di Palang Merah Indonesia PMI ya. Sebenarnya Miss Rama sudah ada akses, tapi memang karena pandemik kita hold dulu. Insya Allah nanti kalau udah normal kita bisa lakukan lagi. Dan inilah yang sangat diperlukan oleh universitas ketika kalian apply, apalagi terutama yang mau ke luar negeri. Ini sangat dilihat ya. Dan di luar negeri itu yang dilihat itu pastinya raport semester 1 sampai 6. Beda kalau di Indonesia sampai 5. Kalau luar negeri sampai 6 plus yang portfolio ini. Jadi sekali lagi Miss Rama ingatkan kepada anak kelas 10-11, coba udah berapa kegiatan ya di luar dari yang kelas 10 ya, karena sekarang pandemik, nanti kalian masuk sudah normal keadaannya, kejar yang namanya portofolio ini tadi ya. Jadi semua kegiatan dalam 3 tahun bersekolah di SMA Global, kalian bukan hanya mendengarkan guru, memberikan tugas, selesai, bukan. Tetapi kalian harus menyiapkan diri kalian secara mental dan secara apa yang diperlukan, baik akademik, baik pun tadi tambahannya enrichment seperti ini atau portofolio, ini harus kalian siapkan. Terutama lagi materi yang tadi literasi ya, literasi, numerasi ya. Ini sama satu lagi menulis ya, menulis dalam bentuk esai. Nah, ini sekarang namanya TPS, ini dia sekitar 60% syarat diterima PTN ya. Di LTMPT ya, LTMPT ini dia membagi untuk nilai masuk PTN itu 2, 1 TPS, 1 TKA. Nah, TKA ini adalah materi kurikulum, yaitu major, masing-masing major di jurusan kalian. Ini hanya 40% saja. Sementara TPS yang tidak kurikulum ya, non kurikulum itu 60%. Oleh karena itu, ya, manfaatkanlah waktu dan gadget yang kalian punya sekarang untuk belajar literasi, membaca bukan hanya gosip-gosip yang tidak bermanfaat, tetapi lihat situasi dunia, lihat aktual case di dunia, bisa riset kenapa ya sekarang kasusnya ada apa, misalnya seperti itu. Cari materi-materi yang melatih kalian untuk membaca cepat, tepat, dan bisa
mengambil apa sih makna menganalisa ya, menganalisa literasinya itu analisa. Nah, misalnya hal yang paling menarik itu misalnya ada spekulasi ya tentang pandemik, ada mengatakan ini sebenarnya rekayasa dan seterusnya. Nah, itu kan hal yang menarik ya. Nah, itu bisa kalian benar nggak sih? Maka bisa mencari referensi-referensi lainnya. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, numerasi ini apa? Numerasi ini adalah bagaimana logika kalian untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, di sini di SMA Gulung Mandiri, literasi numerasi atau di TPS ini sudah kita masukkan di kurikulum di kelas 11 dan 12 ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Tetapi itu menurut saya tidak cukup. Jadi kalian harus secara mandiri untuk melatih diri kalian sendiri. Ingat, TPS itu 60%. Ya, jadi sebenarnya masuk peluang untuk masuk PTN itu adalah bagaimana strategi dari awal yang kalian bisa. Misalnya, saya ini lemah nih di matematika, bisa nggak saya masuk UI misalnya? Bisa-bisa aja, tetapi mana poin-poin yang harus kalian kuatkan? Artinya, mana kekuatan kalian itu yang kalian harus maksimalkan. Mana kelemahannya bisa diignore saja. Seperti itu. Misalnya kalau misalnya di IPS ya, berarti major di IPS misalnya ya, majornya itu adalah ekonomi ya, di dalamnya ada akuntansi, lalu ada sosiologi, lalu ada math ya, matematika, lalu ada geografi, lalu ada sejarah. Nah, ini kan tadi 40% ya. Lalu tadi yang 60% tadi itu TPS ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika logika ya, matematika dasar misalnya. Nah, ini untuk mencapai nilai misalnya masuk UI, saya butuh nilai saya itu misalnya 65%, harus benar semua dari 100%. Ini kalau 65% mungkin jurusannya yang biasa ya, biasa-biasa aja mungkin. Tapi kalau kayak ekonomi itu nilainya harus 90%. Nah, ini yang standar lah saya pilih 65%. Nah, bisa kalian pilih targetkan dari yang TPS misalnya kalian bisa target 50% nilainya. Sisa yang 15%, saya nggak bisa matematika, ignore saja. Yang dikuasai apa? Di sejarah misalnya, di sosiologi karena kamu suka baca, suka sejarah, tahu misalnya detail-detail bagaimana menganalisa sesuatu. Ini geografi bisa, ekonomi ada akuntansi susah. Ini strategi. Tapi bukan berarti dari sekarang kalian melewati pelajaran ini, bukan ya. Itu hanya strategi nanti ketika kalian misalnya ikut ujian namanya UTBK. Artinya apa? Mulai dari sekarang kalian harus mengenal kekuatan dan kelemahan kalian. Strategi, ibaratkan ini mau perang, ke medan perang, berarti ketika kalian mau mendapatkan peluang kemenangan lebih tinggi adalah memaksimalkan kelebihan dan menyembunyikan kelemahan. Itu dia, yaitu strateginya. Jadi pertama untuk kelas 10-11 ya, kalian harus optimis bahwa bisa masuk jalur SNMPTN atau jalur rapot. Ini adalah jalur angin surga ya. Angin surga itu adalah nggak capek-capek, nggak ujian, nggak yang ngurusin sekolah ya kan, yang memasukkan sekolah tiba-tiba nanti kita masukkan di bulan Februari ketika kamu di kelas 12, lalu pengumumannya di bulan April ya, lalu kamu pengumuman kelulusan SMA di bulan Mei, belum kamu lulus SMA, kamu sudah siap pakai jaket warna apa nih? Warna biru kah? Warna kuning kah? Ya, kalau kuning UI. Ya, seperti itu ya. Jadi ini enak sekali. Ya Mistika ya, jalur SMPTN enak sekali ya. Tetapi selain jalur raport ya untuk SNPTN, pastinya kalau di global disarankan adalah attitude ya. Attitude, kita lihat track record-nya. Track record attitude, jangan sampai dapat SP ya. Kalau SP1 masih boleh lah. Tapi kalau sudah SP2, apalagi pelanggarannya berat ya, bully, terus dia misalnya pelanggarannya itu sudah bully secara verbal, fisik, dan seterusnya, berkelahi, ini walaupun nilainya bagus, ini kita lewati. Karena dari pemerintah sendiri, anak-anak yang calon dari SNMPTN itu adalah hak prerogatif sekolah menentukannya.
Ya, hanya sekolah yang menentukannya. Kalau dulu 2019 ke bawah kita kasih 100% nilai kalian, nanti sistem yang memilih siapa yang 20%-nya terbaik. Tapi kalau sekarang sekolah. Jadi kalau di Global Mandiri untuk jalur SNMPTN itu ya pastinya selain raport yang memenuhi plus tadi adalah attitude yang sangat perlu. Ini dia. Jadi dari sekarang hindari hal-hal yang bisa membawa tidak kebaikan kepada kalian, yaitu berupa kegiatan yang bisa kalian dihadiahi dengan SP atau surat peringatan ya. Ini harus dihindari dari sekarang. Jadi anak-anakku sekalian, insya Allah nanti di bulan Januari ya, Februari dan di semester 2 jika semua sudah divaksin ya, kita bisa sekolah seperti biasa. Ini harus banyak yang kalian kejar, kegiatan yang kita kejar, karena kegiatan-kegiatan tadi itu ya di SMA Sekolah Global Mandiri bukan hanya mengutamakan akademik yang belajar terus, bukan. Dan juga requirement dari universitas juga tidak minta hanya yang akademik, bukan. Yang kita kerja tadi apa? Ini tadi, portofolio tadi. Ini yang 6 bulan ya, atau setengah tahun, bisa juga 9 bulan, ini nggak bisa kalian capai. Jadi karena pandemik seperti ini. Jadi nanti setelah keadaan sudah normal kembali, ini PR kalian nih, yang anak-anak kelas 11 mungkin bisa buka ya, walaupun sudah kelas 12, nanti yang kelas 11 tetap masih bisa mengejar. Biasanya kondisi normal, kegiatan-kegiatan ini saya tekankan hanya kepada kelas 11 dan kelas 10, tetapi karena ada 1 tahun yang tidak produktif, nanti akan saya buka lagi untuk semua kesempatan dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya, itu buat jalur tadi raport, jalur ujian ya. Bagaimana yang mau ke luar negeri, LN itu luar negeri ya, atau yang mau ambil program internasional. Program internasional itu pastinya kalau dikatakan internasional nanti ketika kuliah full dalam bahasa Inggris ya, itu ada seperti di UI, di ITB, di UGM, di Undip, Unair, dan Unpad, Brawijaya ya. Lalu itu dia program internasionalnya. Nah, di sini ketika kalian mau ikut program internasional atau ke luar negeri, ada syarat yang harus ada requirement yang harus kalian miliki, yaitu namanya kemampuan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris sertifikat. Apa dia? Yaitu IELTS, salah satu ya, nggak mesti dua-dua, IELTS, IELTS ya, atau TOEFL IBT. Ini dia IELTS. Kalau di Indonesia, kalau mau ambil program internasional di Indonesia, nggak masalah mau IELTS atau mau TOEFL IBT, nggak masalah. Tetapi kalau untuk ke luar negeri, lihat dulu, kalian harus survei dulu di websitenya atau tanya agent kalian, ini dia harus pakai IELTS atau TOEFL. IELTS itu biasanya adalah Inggris dengan Commonwealth-nya, ya, seperti di UK pastinya ya, beberapa universitas di Australia, di Malaysia, beberapa universitas di Malaysia, lalu di Singapura, lalu beberapa negara di Eropa gitu ya, itu dia mintanya saklek IELTS. Kalau TOEFL IBT itu biasanya Amerika ya, Amerika, lalu beberapa negara di Eropa seperti itu. Tetapi juga yang di Australia sudah ada yang menerima TOEFL IBT. Nah, ini saya sarankan harus mengambil kelas preparation atau kelas persiapan ya. Kelas preparation ini akan membantu kalian ketika ujiannya nilainya bisa mencapai, sekali ujian nilainya bisa mencapai nilai minimal. Karena di Indonesia ya, kalau TOEFL tadi saya bilang 61, kalau IELTS 5,5. Tanpa mengikuti kelas preparation, kalian nggak ada clue apa yang akan diujiankan. Karena ini terbukti ya dari alumni yang bersekolah di luar negeri, international school di luar negeri ya, dan dia pindah di Global Mandiri, lalu dia ikut salah satu TOEFL atau IELTS tanpa class preparation, ternyata terbukti nilainya nggak mencapai minimal tadi. Karena yang dites di sini adalah sama seperti pelajaran sekolah, misalnya ada pengetahuan, ilmu pengetahuan, wawasan yang spesifik seperti itu ya. Jadi memang harus dilatih. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian tidak mencapai requirement minimal, kalian harus retake lagi ujiannya
Sementara ujiannya itu berbiaya lumayan ya, sekitar hampir 3 juta sekali ujian. Nah, alhamdulillahnya ya kita di Global Mandiri kamu nggak perlu capek-capek ambil kelas preparation ke Jakarta karena biasanya kalau IELTS ini kan dengan IDP ya atau dengan English Council ya, lalu kalau TOEFL ini dengan ITS, ini semuanya kantornya ada di Jakarta. Nah, saya perhatikan dulu kakak-kakak kelas kalian yang ambil IELTS di paling dekat kalau dari Cibubur itu adalah Pondok Indah ya, dan dia ngambilnya kelas 12, malam-malam jam 7 kelasnya, sampai rumah bisa jam 12 malam, besoknya dia telat sekolah. Akhirnya performance-nya di sekolah malah menurun. Tugas-tugasnya nggak selesai karena dia sibuk class preparation. Oleh karena itu, Miss Rama bekerjasama dengan IDP dan ITS membuka class preparation dengan guru-guru dari mereka yang datang ke sekolah. Ya, sudah berjalan beberapa batch ya. Dan juga untuk TOEFL IBT nanti Miss Rama akan temani ketika TO ya, TO itu trial test-nya. Trial testnya sebanyak 2 kali ke Jakarta. Tergantung programnya, ada yang ngambil 2 kali TO atau ada yang ngambil 1 kali. Kalau IELTS malah ujian real testnya ya, tesnya itu di sekolah kita. Karena sekolah kita menjadi tempat off-site examination ya di kawasan Cibubur. Jadi sudah kita lakukan kemarin 28 November, ada 16 kelas 11 dan kelas 12 ya, 16 siswa mengikuti ujian IELTS ini. Jadi anak-anakku yang memang ada niat mau keluar negeri, mau program internasional ya, ada rezeki lebih dari orang tua siap untuk masuk kelas internasional. Di kelas internasional ini biaya memang sudah dipatok ya. Start kalau di sini misalnya kita ambil contoh UI, uang pangkal start dari 60 juta per semester, mungkin start dari 35 juta kalau orang tua sanggup ya. Ini kita sudah fokus aja. Nah, jadi kalian bisa efektif persiapannya. Jadi nanti anak-anak yang kelas 11 yang sudah kita interview, yang memang mau ngambil program internasional atau ke luar negeri, kita sudah fokus aja di sini. Nggak usah ikut bimbel yang untuk PTN misalnya. SNMPTN lewat, SBMPTN lewat, seperti itu. Jadi kalian lebih fokus. Karena kalau ujiannya ya, kalau ambil program internasional, mau ke UI, ITB, UGM ya, dan universitas lainnya, itu caranya beda-beda. Terutama UGM. UGM ini program internasionalnya namanya adalah IUP, yang start dia ujiannya itu dimulai Januari ya, di Januari setiap tahunnya. Dia ada 3 gelombang. Januari biasanya ujiannya, keduanya Maret, lalu ketiganya di bulan Juni atau Juli ya, seperti itu. Nah, jadi fokus ya, mau kemana, jangan ada lagi misalnya Miss Rama saya nggak tahu nih mau jadi apa, itu udah sangat telat ya, udah telat. Jadi kalau di SMA Global Mandiri seperti sama ya yang kita lakukan ketika Miss Rama interview kalian, orang tua kalian, itu kalian harus punya mau kemana kuliahnya seperti itu. Jadi tahu targetnya kemana dan apa yang harus disiapkan dari sekarang seperti itu. Oke, untuk sementara itu dulu dari Miss Rahma. Next, Mr. Hakim mungkin bisa share dengan Miss Tika. Baik, terima kasih Miss Rahma atas penjelasannya. Mungkin sebelum ke Miss Tika, kita mau sesi tanya jawab dulu atau nanti aja setelah dari Miss Tika. Baik, terima kasih Miss Rahma. Untuk kelas 10 dan kelas 11, jika ada pertanyaan, boleh langsung mengirimkan pesan di kolom chat atau boleh langsung berbicara di Zoom meeting ini. Nanti Miss akan spotlight. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan monggo dibuka kanal audio dan videonya, atau kalau memang malu, boleh kanal videonya saja. Bagaimana strateginya untuk memilih jurusan yang tadi sudah disampaikan. Sebagai bahan pemantik diskusi, Mister tadi sudah rangkum beberapa poin penting yang disampaikan oleh Miss Rahma, yaitu yang pertama terkait dengan kemampuan literasi dan numerasi. Itu salah satu poin penting untuk menghadapi strategi masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya. Di sini literasi dan numerasi. Kemudian poin yang kedua adalah
yang Mister catat yaitu tentang portofolio. Nah, portofolio ini yang kalian harus persiapkan dari kelas 10 dan kelas 11 agar nanti bisa menjadi bargaining position buat kalian bisa masuk ke PTN, yaitu dari eskul, kemudian lomba, jadi lomba-lomba yang sesuai dengan jurusan di perguruan tinggi negeri yang akan kalian pilih, kemudian mapel major yang menjadi prioritas dari jurusan tersebut. Sebenarnya banyak strategi-strategi lain yang bisa kalian kembangkan sendiri. Salah satunya misalnya kita harus kenali dulu potensi dirinya. Potensi diri kita itu lebih passionnya kemana. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa cari informasi terkait jurusan yang akan diambil, seperti misalnya passing grade, kemudian peluang yang bisa peluang untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut saingannya berapa. Nah, itu bisa kalian cari informasinya itu dari sekarang. Bisa minta dari Mistika atau Miss Rahma. Dan yang terpenting, poin ketiga yang Mister perlu garis bawahi di sini, kalau sudah diterima, mohon diselesaikan kuliahnya dengan baik. Nah, ini benar. Iya, itu poin pentingnya. Karena kenapa? Karena ini nanti akan berpengaruh kepada adik-adik kelas kalian yang mungkin juga menginginkan jurusan yang sama. Nah, kalau misalnya itu tidak diselesaikan dengan baik, ini akan menjadi catatan buruk buat ke sekolah kita. Oke, terus kemudian untuk yang program luar negeri tadi, salah satu poin pentingnya adalah sertifikat bahasa Inggris, IELTS ataupun TOEFL IBT. Ya, oke, ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya dong, Sir. Boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Saya mau nanya ke Miss Rahma. Miss, saya Ken dari kelas 11 California. Saya mau nanya. Tadi kan Miss ngomong tuh Miss tentang jalur rapot, Miss. Yang mau saya tanya itu nilai boleh dibuka kanal videonya, Ken? Harus banget, Sir. Iya, biar soalnya ini di record. Jadi, yang saya mau tanya itu tadi kan disebutin tuh tentang masuk via jalur rapot ya. Nah, itu tuh yang nilainya harus bagus tuh semuanya atau yang paralel sama majoring kita doang? Misal kita pengen masuk IT, matematikanya harus bagus gitu, Miss. Iya. Oke, ada lagi, Ken? Biar Miss langsung jawab nanti. Ya, itu aja deh, Miss. Oke. Thank you, Ken, untuk pertanyaannya. Ken udah interview ya, dan interview karir dengan orang tua. Udah tahu yang mau dicapai. Memang benar anak-anakku. Jadi, pertama, untuk yang jalur raport, nilai pertama seleksinya adalah semua mata pelajaran. Tidak ada pelajaran apapun di bawah 75. Itu seleksi pertama. Contoh nih, olahraga saya nggak suka nih dan nggak penting nih buat masuk universitas. Jadi kamu ngasal dan nilainya di bawah KKM. Nah, ini kamu bisa tidak masuk seleksi itu, ya, tidak memenuhi qualification-nya. Jadi pertama, semua nilai pelajaran apapun tidak boleh di bawah 75. Yang kedua, baru dilihat majornya. Kalau major di IPA itu apa? Biologi, kimia, fisika, matematika IPA ya, matematika IPA dan biologi, kimia, fisika. Nah, ini dia tergantung. Kalau nanti kan makanya interview dengan kita dulu ya. Kalau kamu mau yang UGM, ITB, UI, ini semua harus rata-rata di atas 90. Ya, di atas 90. Lalu yang kedua, apa major utamanya? Contoh, kamu ngambil IT, berarti matematikanya fisika menjadi highlights. Jadi matematika fisika ini kalau kamu mau bersaing dengan orang di seluruh Indonesia, ya karena ya tahu ya di sana tinggi banget di UI, itu yang kakak kelasmu yang 98 aja nggak tembus. Nilainya 98. Itu belum tembus secara SNPTN gitu ya. Tapi Miss Rama nggak mungkin pada tahu setiap tahun berubah ya. Nah, jadi memang benar. Pertama, semua mata pelajaran nggak boleh dibawa KKM. Yang kedua, major dilihat. Tetapi nanti saya lihat dulu, kamu mau kemana? Apakah mau top 5, top 10, top 20? Nah, itu beda-beda range-nya. Nah, makanya saya tahu dulu ya. Tapi kalau yang ITB, UGM, UI itu sangat tinggi, sangat tinggi demand nilainya. Yang ketiga adalah dilihat core dari jurusan itu apa. Contoh kalau kedokteran berarti kimia, biologi. Kalau teknik, matematika, fisika. Di IPS kalau hukum, sosiologi,
geografi. Kalau di akuntansi, matematika, ekonomi. Nah, seperti itu. Oke, begitu Ken. Terima kasih, Mr. Hakim. Terima kasih, Miss Rahma, atas penjelasannya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita beranjak ke Miss Tika? Apakah ada pertanyaan? Di kolom chat sepertinya juga belum ada. Mister, saya ada pertanyaan. Oke, silakan. Dengan siapa? Oh, saya Saskia dari kelas 10 London. Oke, silakan. Miss Rahma, kalau misalnya mau keluar negeri, harus lebih fokus ke bahasa untuk motivation letter atau lebih ke CV-nya dan segalanya itu ya? Oke. Boleh tahu Saskia mau keluar negerinya kemana ya? Saya lebih ingin sekarang ke Jerman atau ke Swedia. Swedia atau Jerman ya. Oke. Jurusannya yang mau diambil? Ya, jurusannya kalau boleh tahu Miss Rahma kira-kira apa? Teknik kimia atau lingkungan. Oke, baik. Baik Saskia, Miss Rahma akan langsung jawab ya. Kalau Jerman dan Swedia, mereka itu kebanyakan adalah tidak berbayar ya, terutama Swedia. Di negara Swedia itu semua universitas gratis, pendidikan gratis sampai S2, S3 ya di sana karena negaranya sangat-sangat makmur. Jadi untuk orang non Swedia atau orang luar imigran lah ya yang datang ke sana, wajib kamu harus menguasai bahasa Swedia. Kecuali kamu ngambil kelas internasional. Kalau universitas kamu boleh cek website di sana ya. Kalau universitasnya ada kelas internasional, berarti dia pakai bahasa Inggris. Tetapi kalau kelas internasional biasanya ada biaya yang dibayar. Artinya nggak gratis. Itu sama kalau kalian misalnya ke Korea ya. Ke Korea kelas internasional berarti itu bahasa Inggris. Itu berbayar. Tapi ke Korea yang berbahasa Korea, nah itu ada yang gratis, ada yang bayarnya murah, sama lah kayak kita di PTN gitu ya. Jadi Swedia setahu saya itu dia gratis dan harus memiliki sama kayak Jerman. Kalau Jerman dulu hampir semua gratis ya, tapi sekarang hati-hati di Jerman ada yang sudah berbayar karena demand anak internasional kuliah di Jerman sangat tinggi sehingga sangat besar ya beberapa universitas di Indonesia di Jerman jadi bayar. Jadi memperlakukan tuition fee kepada mahasiswa internasionalnya, tidak gratis lagi. Nah, ini kamu harus benar-benar lihat requirement-nya, bayar atau tidak. Yang kedua, yang selanjutnya sama, Jerman dengan Swedia adalah negara non berbahasa Inggris. Jadi kalau Jerman dan Swedia, kalian dari kelas 10 saya sarankan ikut kelas bahasa yang diadakan resmi dari embassy-nya, ya. Dan nanti di kelas 12 kalau bisa sudah memegang sertifikat B2. B2 itu setingkat kamu bisa jadi guru untuk mengajar bahasa Jerman atau Swedia tersebut. Lalu di sini ya pakai bahasa mereka berarti tidak perlu lagi TOEFL atau IELTS ya. Yang selanjutnya adalah nilai raport. Nilai raport rata-rata itu minimal harus 80. Terutama kalau dia spesifiknya teknik, pelajaran matematika dan fisika dilihat. Ini kalau mau ya 90-an gitu ya. Terus tentang motivation letter, benar sekali. Semua universitas di luar negeri motivation letter itu sangat penting. Motivation letter itu adalah bagaimana kamu mempromosikan diri tanpa berbohong ya, dan harus bernilai uniqueness-nya keluar. Kamu itu siapa? Makanya kamu harus eksplor dari sekarang. Dari sekarang apa kebutuhan di Indonesia, apa yang perlu dimajukan di Indonesia, dan kamu promise melalui kamu akan melakukan perubahan di Indonesia seperti itu. Jadi kamu ambil hal yang belum berkembang atau masih yang unfortunate di Indonesia, dengan itu kamu berniat kuliah ke luar negeri dan ketika balik menjadi profesional, kamu akan memajukan di bidang itu. Nah, seperti itu ya. Saskia, mungkin ada lagi ditanya Saskia atau sudah cukup dari Miss Rahma? Untuk sekarang cukup, Miss. Terima kasih. Oke, thank you Saskia. Iya, ada pertanyaan ketiga dari Faiz. Faiz ya? Dulu di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Faiz 10 Helsinki. Untuk kelas preparation, cara melakukannya bagaimana ya? Apakah diambil selagi sekolah? Ya,
Oke, ini yang bertanya adalah Faiz ya. Iya. Oke, Faiz, jadi kalau yang kelas persiapan, disarankan seperti ini. Sertifikat TOEFL dan IELTS itu lastingnya 2 tahun. Jadi jangan terlalu kecepatan. Jadi idealnya itu di kelas 11 akhir kamu melakukan class preparation, karena itu kayak takes time-nya sekitar 4 bulan ya. 4 bulan kenapa? Karena kan Miss ambilnya setiap hari Jumat atau setiap hari Kamis dan Jumat. Kalau TOEFL IB karena dia ada 30 sesi, dia Kamis Jumat. Tapi kalau IELTS kita di sini ngambilnya 15 sesi, jadi setiap hari Jumat saja, seminggu sekali. Tetapi itu akan off kalau kamu misalnya ada ujian, ada libur tuh off. Jadi kira-kira selesai 4 bulan. Jadi misarankan karena dia expirednya 2 tahun, ngambilnya itu paling cepat di kelas 11,5 dan paling lambat ya, artinya yang paling udah kayak lately banget itu di kelas 12 semester 1. Seperti itu. Ngambilnya nanti daftar aja di sekolah guru mandiri, nanti Miss yang ngatur semua. Kayak gitu. Oke, terima kasih Faiz. Cukup jelas ya. Maaf sebentar. Class preparation-nya ketemunya sama Miss Rahma ya? Daftarnya di front office, Faiz daftarnya di front office, nanti kelas apanya nanti Miss yang akan ininya. Pokoknya daftarnya ke Miss Rahma ya, ke front office sekolah. Nanti setelah itu Miss temukan gurunya, belajarnya di sekolah. After dismissal class gitu, Faiz. Not during the regular class, but after dismissal class. Ya. Oke, selanjutnya dari Muhammad Arkan tadi 10 Ottawa ingin bertanya, silakan. Ya, saya mau nanya nih. Ya, Arkan. Ya. Saya mau masuk hukum di UI. TOEFL itu penting nggak sih buat hukum? Ya. TOEFL? Ya, terima kasih Farel. TOEFL dan IELTS, anak-anak sekalian, itu kamu mau ngambil jurusan apapun di Indonesia, menurut Miss Rama penting. Karena nanti ketika kamu mau kayak sidang itu kamu harus memiliki, harus nanti akan ditanya salah satu requirement-nya TOEFL atau IELTS. Jadi either itu kamu mau ngambil yang jurusannya yang internasional, menurut Miss Rama itu penting. Dan salah satunya juga ketika kamu nanti apply di SNPTN, kamu juga akan memasukkan sertifikat yang hanya bisa yang internasional atau nasional. Salah satunya kalau kamu sudah memiliki TOEFL atau IELTS, itu kan internasional ya. Berarti kamu bisa meng-apply, kamu memasukkannya ke tempat dokumen di SNPTN. Ya, jadi boleh saja. Saya sarankan. Oke, terima kasih Miss Rama. Sepertinya ini tadi yang banyak bertanya dari kelas 10, kakak kelasnya kelas 11. Bagaimana atau persiapannya sudah sangat sangat matang dan mantap sehingga tidak perlu lagi bertanya. Monggo silakan kelas 11 jika ada yang ingin bertanya. Tadi baru Ken doang ya, satu orang yang bertanya dari kelas 11. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin masih mencari pertanyaan, kita lanjut ke Miss Tika. Ya, kita lanjut ke Miss Tika. Halo Miss Tika. Halo, Sir. Oke, silahkan Miss Tika. Waktu dan tempat kami sediakan. Oke. Ini gimana ya? Share screen ya? Iya. Boleh, silakan di share screen, Miss Tika. Iya, bentar. Pakai iPad atau laptop, Miss Tika? Pakai ini, tab, bentar. Kok nggak bisa ya, Sir ya? Coba saya advance. Sudah saya buka untuk share-nya. Di sini tertulisnya nggak support ya, Sir ya? Nggak support. Oh, ya udah, boleh Miss Tika kirim ke Telegram. Nanti saya buka dari sini aja. Oke.
kirim ke Telegram aja, Mistika. Ya, bentar. Gimana Mistika, sudah dikirim? Masih loading, Sir. Sebentar. Oke. Salah. Sudah Mistika? Iya. Coba dicek, Sir. Udah masuk belum? Di Telegram ya? Oke, sudah. Ya, apakah sudah nampak di layar kaca? Iya, sudah. Ya, silakan Mistika. Iya, oke. Terima kasih atas waktunya Mr. Hakim dan selamat pagi untuk kelas 10 dan kelas 11. Pagi. Oke, di sini sebenarnya Miss hanya ingin sharing tentang beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Ini waktu itu Miss sempat ikut ini ya sharing sessionnya dengan UI gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa UI di sana gitu. Mereka sharing gimana caranya mereka bisa masuk UI lewat jalur SBM, lewat jalur inter, mandiri segala macam gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Miss Rahma seperti itu. Nah, sebenarnya ini merupakan PPT yang sudah di-share sama oleh UI ya gitu. Jadi pertama yang perlu kalian persiapkan adalah mindset baru, attitude ataupun behavior, dan juga hal-hal apa aja yang perlu kalian lakukan. Jadi gini, ketika kalian memang ingin banget nih masuk ke UI, UGM gitu, kalian merasa diri kalian itu pinter banget, ranking 1 paralel, tapi ketika attitude kalian tidak bagus, perilaku kalian tidak bagus, misalkan sering bolos, nggak pernah ngerjain tugas gitu, ya biasanya hal itu tuh yang agak menyulitkan kalian untuk bisa mendapatkan jurusan dan kampus yang kalian mau. Jadi sebenarnya gini, kita lebih menghargai anak-anak yang memang mereka itu
bekerja keras, mereka itu selalu berusaha, walaupun mereka tahu mereka itu nggak terlalu pintar gitu, tapi mereka selalu ada usaha untuk bagaimana caranya bisa mencapai itu semua gitu, dan itu yang akan lebih berhasil daripada anak-anak yang memang diberikan gift oleh Tuhan bahwa dengan IQ yang tinggi gitu, kecerdasan yang tinggi, tapi ketika mindset-nya nggak ada, attitude-nya nggak ada, behavior-nya nggak ada, itu akan sangat kalah dengan anak-anak yang rajin, anak-anak yang penuh usaha seperti itu. Nah, ini nih, UI tuh benar-benar ngasih pandangan dari Jack Ma. Tahu kan kalian Jack Ma siapa? Ada yang tahu nggak Jack Ma siapa? Pendiri Alibaba. Iya, ya siapa tuh? Farel ya? Iya. Benar sekali Farel, benar. Keren. Iya benar gitu. Kemarin sih orang UI itu ya, orang UI-nya bisa dibilang di bawahnya rektor kali ya. Mereka bilang iya, kita sangat melihat poin-poin yang dipilih oleh Jack Ma. Ya contohnya nih seperti yang bisa kalian lihat di screen gitu. Seperti gimana caranya kemampuan untuk mengambil resiko, fleksibel, cerdas, inovatif, tangguh, peduli, jujur, pemikiran yang terbuka, kreatif, visioner, dan memiliki kualitas kepemimpinan seperti itu. Dan yang perlu kalian tahu ya, kita pet-petnya ngomong gini aja. Saingan kalian itu bukannya anak-anak seperti dari BINUS, dari Pelita Harapan, terus mana lagi tuh? Dari JIS gitu, bukan. Tapi saingan kalian itu yang terberat adalah anak-anak sekolah negeri yang dimana seringnya guru-gurunya mereka itu jarang masuk kelas. Itu. Mereka itu belajar gimana caranya mengerti pelajaran, terus ketika tiba-tiba gurunya tuh jarang masuk kelas, tiba-tiba besoknya udah langsung ujian. Nah loh, gimana tuh caranya? Ya kan, mau nggak mau mereka harus usaha caranya belajar sendiri gitu. Itu kan berarti salah satu melatih mental mereka biar lebih tangguh dan bukan jadi mental tempe gitu. Jadi kan ibaratnya kalian salah satu anak yang menurut kami anak-anak yang beruntung. Kalian secara finansial oke, secara fasilitas ada gitu. Jangan sampai ada lagi yang bilang ke Miss gini, aduh Miss, saya nggak pede nih, kayaknya saya nggak cocok deh, kayaknya saya nggak mampu deh buat masuk UI, kayaknya saya nggak mampu deh buat masuk UGM, kayaknya saya nggak mampu deh buat masuk ITB gitu. Ya jangan seperti itu, belum juga dicoba, masa udah kalah duluan kan gitu. Nah itu saingan kalian tuh justru anak-anak negeri yang fasilitasnya kurang memadai, yang guru-gurunya jarang masuk itu yang enemy kalian yang paling susah begitu. Oke. Boleh slide selanjutnya, Mister? Nah, ini 4 tips masuk perguruan tinggi, entah itu PTN dalam negeri atau public univ di luar negeri, seperti itu. Yang pertama itu kan ya memang kita lagi di masa pandemi ya, semuanya serba terbatas, serba agak kesulitan. Tapi kan ibaratnya gini, kalau memang kaliannya sudah punya motivasi dari dalam diri, gue pengen banget nih di ITB, gue mau nggak mau harus wajib dapet di ITB gimana pun caranya. Nah ini caranya. Nah pertama bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya, bukan belajar yang harus di push terus sama mentor sama guru mapelnya gitu. Kalian nggak pusing apa setiap hari dibawelin mulu, mesti sendiri pusing. Terus yang kedua, nanti nih ikut materi pendalaman materi atau bimbel. Biasanya di kelas 11 dan kelas 12 sih Miss rasa perlu diwajibkan ya untuk kalian ikutan bimbel gitu. Nah, yang ketiga, ini untuk di kelas 12 nanti ikut tryout seperti itu. Terus yang kedua, profil peserta didik, kenali bakat dan minat. Di sini ada yang belum tahu nggak bakat minatnya itu lebih ke arah apa, lebih ke arah jurusan apa gitu. Pokoknya Miss harap kalian sudah tahu semua ya, jangan sampai ada yang belum tahu gitu. Bakat dan minat itu dua hal yang berbeda, tapi mereka satu kesatuan. Bakat itu Miss ambil contoh misalkan gini, misal Nara, maaf ya Nara, ada Nara nggak di sini?
Seperti Nara tidak ada ya. Ada, Misal Miss. Nara ada, Nara? Iya. Oke, maaf ya Miss Miss jadikan contoh dulu sebentar ya Nara ya. Oke, Nara, gini. Nara itu berbakat di IPA. Maksudnya dia bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di IPA kayak fisika, biologi, kimia bisa. Tapi dia tidak berminat di IPA, dia minatnya di IPS seperti itu. Berarti Miss nanti kalau misalkan saya ngambilnya IPS bisa nggak Miss? Bisa. Itu minat dan didukung oleh bakatnya juga gitu. Tapi kalau misalkan saya berbakatnya di IPS, tapi saya minatnya di kedokteran, bisa nggak Miss? Ya sebenarnya dibilang nggak bisa juga enggak, dibilang bisa juga enggak gitu. Jadi gimana ya? Agak kesulitan kalau seperti itu, begitu. Oke, yang kedua, temukan kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang tahu itu dari diri kalian masing-masing. Kalau kita kan hanya ibaratnya fasilitator ya, kita hanya bisa membantu kalian. Begitu. Yang ketiga, prestasi akademik. Prestasi akademik itu seperti misalkan ikut lomba olimpiade gitu, atau misalkan juara 1 di angkatan, bisa seperti itu. Oke. Yang ketiga, gali informasi terkini. Gali informasi terkini itu maksudnya gini, ini kan Miss tuh sering banget share di grup angkatan itu tentang info-info kampus. Nah, itu kalian harus cari tahu sendiri. Selain yang Miss share itu, kalian juga harus buka website universitasnya sendiri, atau misalkan ikut career day di misalkan di sekolah-sekolah lain atau gimana. Tapi di sekolah kita juga akan buat kok setiap tahunnya seperti itu. Dan yang keempat adalah manajemen diri. Itu antara hubungan kalian dan diri kalian sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya, Sir. Oke, selanjutnya, 7 mantra untuk masa depan. Ini bahasanya agak menggelitik ya gitu. Ini sebenarnya memang salah satu yang dikasih sama UI gitu, 7 mantra untuk masa depan. Yang pertama perlunya life dan career skill. Ini mirip-mirip kayak yang tadi lah gitu, apa yang dibilang sama Miss Rahma gitu. Misalkan ikut immersion, terus ikut seminar-seminar gitu. Itu kan bisa menambah skills-nya kalian seperti itu. Terus selanjutnya collaboration and teamwork. Dan selanjutnya personal and social skills. Dan ini nih yang paling penting, ICT skills. Benar tadi kata Miss Rahma. Kalian itu generasi Z ya, Gen Z, yang harusnya udah lebih paham daripada kita gitu. Tapi kenyataannya banyak dari kalian yang belum terlalu paham mengenai IT. Tapi bisa ya, upload di TikTok tuh bisa gitu, upload Snapgram tuh bisa, Snapchat bisa gitu. Tapi ya, Miss harap kalian harus bisa menambah bidang di dalam IT seperti itu. Oke, selanjutnya, Sir. Nah, ini selanjutnya critical thinking. Ini harus bisa dibedakan ya, critical thinking dan pokoknya critical thinking tuh gini. Dan kritik, selalu mengkritik itu beda. Critical thinking tuh gini, misalkan di depan rumah kalian itu jalannya itu ada yang bolong. Kalian bingung nih mau pergi gimana caranya gitu. Orang yang selalu mengkritik pasti bilang, aduh ini apaan sih, kok ini di depan rumah jalanan bolong nih, jadi kan saya nggak bisa lewat segala macam bla bla bla. Tapi orang yang berpikir kritis pasti bilang, oh ya jalannya bolong ya. Oh yaudah, ayo kita kita tambal dulu biar kita bisa jalan biar kita bisa keluar dari sini gitu. Kita tambal dulu ini bolongnya gitu. Nah itu orang yang berpikir kritis gitu, dan itu sangat diperlukan gitu karena
waktu itu foundernya Gojek, tahu nggak foundernya Gojek siapa? Ada yang tahu nggak? Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Bener banget. Waktu itu Bapak Nadiem tuh pernah bilang gini, kalian kalau mau bikin sesuatu, mau melakukan suatu pembaharuan, itu harus melihat dari suatu masalah yang ada. Dia kan mau bikin Gojek gara-gara ini ya, susah kendaraan deh kalau nggak salah waktu itu katanya susah kendaraan. Terus juga abang-abang ojeknya itu agak susah untuk mencari penumpang. Nah, gimana caranya nih dia menyatukan antara penumpang sama si abang ojek. Nah, dia bikinlah itu awalnya Gojek seperti itu. Nah, itu kalian harus berpikir kritis. Jangan ibaratnya gini, ketika guru mapel menjelaskan di kelas itu misalkan soalnya A, terus pas di exam soalnya agak berbeda sedikit nih. Lah kalian seharusnya itu mulai bagaimana caranya berpikir kritis, tapi kalian yang ada malah mengkritik gurunya gitu. Menurut Miss sih ya gimana sih caranya biar berpikir kritis? Karena nanti tadi yang sudah dijelaskan oleh Miss Rahma soal-soal di UTBK ya, SBMPTN, itu susahnya minta ampun, sumpah. Dari yang dijelaskan sama guru-guru mapel itu, ya belum ada apa-apanya daripada soal UTBK. UTBK susah banget, sumpah. Apalagi simak UI, susahnya, bener deh. Makanya, ketika guru mapel kasih beda soal sedikit aja, seharusnya kalian merasa beruntung sih kalau menurut Miss ya, gitu. Gimana caranya biar berpikir kritis, begitu. Ya nggak Miss Rahma? Ya, Bisika saya tambahkan ya anak-anak. Jadi memang secara kenapa ya orang bilang ujian UTBK atau kayak simak UI itu susah banget atau susahnya luar biasa tingkat dewa lah gitu ya. Padahal itu sebenarnya materinya semua sudah diajarkan di sekolah. Karena itu sama ya Miss ya. Tetapi iya benar kata Misika tadi, tetapi soalnya itu disampaikan dengan bungkusan yang berbeda. Nah, nggak boleh misalnya gurunya menjelaskan misalnya alasan misalnya terjadinya G30S PKI itu dijelaskan guru, nanti ujiannya lagi alasan terjadinya, nggak ada soal seperti itu. Itu namanya HOTS, High Order Thinking Skill. Itu adalah soal yang standarnya lebih tinggi. Ketika membuat analisa itu dia soalnya itu memerlukan kamu udah paham beberapa research, misalnya kamu tahu nih G30S PKI itu sosialis itu asalnya dari mana? Rusia itu kenapa ada perang dingin? Nah itu sampai ke hulu ke hilir-hilirnya gitu, ke hulu ke hilirnya, ke core-nya, ke utamanya. Nah, jadi bukan hanya memahami materi sepotong-sepotong, bukan menguasai suatu topik sepotong-sepotong, tapi harus kamu tahu core-nya itu di mana. Nah, itulah namanya hot study. Jadi nggak sepenggal-semenggal. Nah, jadi di soal yang kelihatan sulit itu pada materinya yang diajarkan di sekolah, bungkusannya itu udah merupakan analisa tingkat yang berlapis-lapis. Nah, itu. Jadi dia kamu ketika membahasnya bukan hanya satu wacana yang harus kamu tahu, tapi berapa sampai ke sumber utamanya. Seperti itu. Jadi kelihatannya sulit. Makanya itulah ketika masuk universitas yang diminta mereka itu ada literasi. Karena hal yang tadi kamu tahu core-nya ketika kamu sudah banyak referensi membaca. Nah, ini yang kamu jarang lakukan, ya. Itulah kelihatan sulit. Begitu, Mistika. Iya, baik. Oke, ini juga nih ada creative thinking dan komunikasi. Ya, pokoknya critical thinking dan creative thinking itu dua hal yang utama diperlukan ketika mengerjakan soal-soal UTBK, SIMAK atau nantilah soal-soal untuk masuk ke perguruan tinggi. Seperti itu. Oke, kayaknya sudah itu aja ya, Mr. Hakim. Oke, iya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Oh ya gini, ini kan Miss di sini sebagai konselornya kalian gitu. Kita kan agak sulit untuk ini ya bertemu gitu ya. Jadi kalau Miss berharap gini, apapun yang ingin kalian tanyakan, tanya langsung ke Miss gitu. Jangan ibaratnya pas nanti di kelas 12 tiba-tiba pas interview karir ditanya mau ambil jurusan apa. Belum tahu Miss, ya jangan gitu, lebih baik dari sekarang tanya, nggak apa-apa tanya aja gitu. Misalkan tanya gini, Miss apa sih singkatan dari SNMPTN itu apa sih Miss gitu, ya nggak apa-apa tanya aja gitu. Memang kan itu tugasnya Miss untuk menjelaskan segala sesuatu hal mengenai karir ke kalian.
Pertanyaan receh boleh ya, Miss ya? Boleh, tanya aja. Nih Miss aja abis ini mau ke sekolah, mau ketemu sama anak kelas 12 nih, mau ada yang curhat gitu. Jadi manfaatkan juga ya anak-anak Mistika itu sudah punya Google Classroom ya. Kelas. Nah, itu tolong ada record pertanyaan kalian itu. Manfaatkan. Iya gitu. Terus gini, kalau misalkan ada kalian yang memang belum mengetahui mau ambil jurusan apa, bisa tanya ke Miss gitu. Miss akan memberikan satu instrumen minat bakat yang sederhana ya gitu. Untuk bantu kalian lah sebagai referensi gitu. Tapi Miss tekankan, sangat-sangat tekankan gitu kan, ada yang namanya tes minat bakat based on sidik jari. Ya, pasti kalian ada yang udah pernah gitu. Miss menyarankan ya kalau bisa jangan pakai yang hal itu, karena kan basicnya kebenarannya belum ada sampai saat ini gitu. Lebih baik kalian menggunakan tes minat bakat yang masih ibaratnya dibilangnya masih jadul lah gitu. Itu malah lebih lebih akurat daripada yang sidik jari itu memang belum ada itunya kebenarannya seperti apa. Gitu. Dan juga Mistika kan anak-anak yang kelas 10 sudah ada tes psikotes yang kemarin ya. Itu bisa dibaca. Kalau kamu misalnya kan udah di orang tua tuh, kamu jangan nggak mau tahu, bacakan itu perihalnya tentang kamu, bisa kritik, bisa ini kok hasilnya begini, menurut saya kurang, atau kalau udah cocok bagaimana. Nah, itu harus ditindaklanjut dengan Mistika. Itu kelas 10. Yang kelas 11 nanti kita ada psikotes ya dengan Ibu Inalim. Nanti setelah yang nanti setelah kita masukkan nilai raport semester 2 itu nanti ya ke kelas 11 sudah belum Miss yang Inalim Miss? Kelas 11 sekarang. Kelas 11 sekarang udah ada ya Inalim kemarin. Ya. Itu yang menjadi menjadi subjek yang kalian bisa bahas dengan Mistika. Itu juga ada sebenarnya materinya, tinggal tanya Mistika secara personal seperti itu. Jadi kalian nggak hanya ini udah ada, itu harus dikulik lagi lebih dalam. Iya. Gitu. Seperti itu ya. Sama satu hal lagi ya, untuk yang kelas 11 nih, khusus kelas 11. Ini kan kalian sebentar lagi mau ke kelas 12 gitu. Miss harap nilai raportnya jangan sampai ada yang turun. Kalau bisa grafiknya naik gitu ya. Terus juga untuk misalkan Miss saya berminat buat jalur SNMPTN. Nilai saya bagus Miss. Saya termasuk orang cerdas. Tau-taunya dia nggak pernah masuk kelas, ngerjain tugasnya jarang-jarang gitu. Ya udah, kita sekolah, mohon maaf, kita sekolah punya wewenang mana yang berhak untuk masuk SNMPTN, mana yang tidak gitu. Ibaratnya tolak ukur akademik itu nggak selalu jadi hal utama gitu. Yang kita utamakan itu ya itu tadi behavior dan attitude itu. Kenapa? Karena ketika nanti kuliah yang dilihat universitas pertama bukan atau GPA kalau di sana ya, tapi kalian. Kalau kalian attitude-nya tidak baik, seperti absen, ya banyak absen membuat keributan, masalah, lalu tiba-tiba tidak tukar jurusan sebelum tamat, itu langsung itu kena adik kalian. Jadi adik kalian nanti di tahun berikutnya mau masuk ke sana, itu walau nilai lebih bagus bisa nggak keterima. Dan itu kita terjadi di TB. Di TB sebelumnya anaknya kurang baik performnya, adik kelasnya nilainya sangat perfect ya, 98 di fisika dan di matematika, tidak lulus gara-gara track record kakak kelasnya. Tapi alhamdulillah karena anak itu memang tekun dan rajin, dia ikut ujian SBMPTN, akhirnya lulus juga di ITB. Tetapi saya sangat menyayangkan karena kakak kelasnya waktu itu nilainya 90 tembus, tahun berikutnya dia 98 dia nggak tembus. Tapi memang kita tahu performance itu sangat-sangat penting di sana. Jadi untuk untuk kami mengetahui ini kontinuitas terima adalah bagaimana kamu bertanggung jawab untuk perform di sana. Nilai itu nomor 2, tapi attitude kamu itu nomor 1. Itu kan kita juga harus fair dong dengan anak-anak yang udah ibaratnya sampai berdarah-darah belajar gimana caranya bisa ikut SNM. Ya memang kalau dari segi kecerdasan di bawahnya yang lebih pintar banget itu gitu. Ya, oke. Sekian dari Miss. Satu hal pesan Miss, please tolong kalian
memang lagi masa pandemi seperti ini gitu, kita maklumi lah, sama-sama maklumi gitu, tapi jangan lupa belajar dan jangan sombong. Intinya gitu, jangan sombong. Di atasnya kalian masih ada Melvin Tegara ya. Ingat, jangan sombong. Dah, itu aja. Oke, Mr. Hakim, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Tika dan Miss Rahma atas penyampaian informasinya terkait dengan strategi karir pathway untuk kelas 10 dan kelas 11. Sebelumnya, Mister mau tanyakan kembali, apakah ada pertanyaan untuk Miss Tika dengan Miss Rahma? Ada pertanyaan? Halo anak-anak, apakah ada pertanyaan? Oke, selain untuk bidang akademik, Miss Tika juga menerima sesi curhat. Jadi mungkin Miss Tika bisa mempublish nomornya ya, nomor WA-nya. Kita ada di grup Line. Oh, ada di grup Line. Oke. Kelas 10 berarti dan bisa. Jadi kalau mau curhat tinggal ngomong aja gitu, Miss. Iya, private. Aja chat Miss, gak apa-apa. Siap. 24 jam selama 1 minggu online kok, Miss. Gak apa-apa, tenang, Ya, gak apa-apa. hidup matinya untuk global kayaknya. Yoi. Hidupnya hanya untuk kalian gitu. Jangan merasa sungkan, gak apa-apa gitu. Miss dengan senang hati kau mau bantu. Ya, rahasia dijamin aman ya. Dijamin. Oke, sip. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini Mr. sesi Hakim, ya. Saya mau merangkum dulu ya Oke. dari poin-poin dari saya. Oh, boleh Miss, boleh. Oke. Ya, anak-anakku sekalian, pertama Miss Rahma akan rangkum ya, dan tolong diingat lagi, ini masa depan kalian di tangan kalian, guru, sekolah, ayah ibu di rumah dan orang tua hanyalah fasilitator. Bagaimanapun kami berdarah-darah mengingatkan kalian, bagaimanapun keuangan orang tua sangat-sangat ada ya untuk kalian, tetapi kalian yang menjalannya tidak bisa menjalannya secara maksimal, ya kita bisa tahu hasilnya ya pasti tidak baik. Lalu yang kedua adalah yakinilah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Gak ada orang yang sekarang santai, nanti hasilnya adalah sukses, itu gak ada. Kita sudah mengikuti kakak-kakak kelas kalian yang bagaimana perjuangan mereka mau ke universitas. Jadi nggak ada yang keberhasilan itu secara gratis. Tidak ada. Semuanya harus proses yang tadi seperti Miss Tika bilang, berkeringat, berdarah, berair mata, dan seterusnya. Dan pastinya kegagalan harus dilakukan dengan bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Kita sudah biasa lihat kakak kelas kalian, gagal SNPTN, gagal SBMPTN, gagal ujian mandiri 1, kedua, ketiga, keempat baru lulus. Itu harus bangkit, ya. Pertama yang saya bilang adalah satu, ingatkan ya, saya ingatkan kalian, kenali diri kamu sendiri. Kalau kamu belum kenal diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa meraih kemenangan di peperangan? Katakanlah mau masuk universitas itu adalah peperangan. Jadi kamu harus mengenal diri kamu sekarang. Pertama, mengenal diri kamu adalah kita sudah kasih fasilitasnya. Apa itu? Psikotes. Baca psikotes itu. Baca dengan orang tua kalian, diskusi dengan orang tua kalian. Kalau kamu belum paham, tanya Miss Tika, tanya saya, ya, biar kita lebih bisa membaca itu, karena itu saintifik ya. Itu bukan misalnya cenayang ataupun profesi ya, itu, tapi dia benar-benar adalah saintifik yang terdata. Mengenal diri kalian dengan cara kelemahan, kekurangan, dan juga minat bakatnya. Ya, kelas 10 ada psikotes 1, kelas 11 ada psikotes yang kedua. Berarti kelas 10, 11 itu memiliki 2 psikotes. Lalu belajar mandiri, belajar secara mandiri, ya. Lalu kesadaran itu harus dari diri sendiri, bukan dari orang tua, bukan dari guru, harus muncul dari diri sendiri. Itu yang saya lihat dari kakak-kakak kalian yang berhasil. Keinginan belajar itu dari diri sendiri, ya, tanpa dimarah-marahin, tanpa dihukum, itu dari diri sendiri, dan harus memotivasi diri sendiri, ya. Carilah tokoh-tokoh, figur-figur yang di luar sana yang menurut kamu itu saya seperti itu nantinya. Jadi kalian memang harus ada gambaran yang nyata, yang real. Oh, seperti saya mau jadi si A, si B, seperti ini nanti Mark ataupun si pendiri Alibaba tadi ya. Nah, saya seperti itu. Ada tokoh yang kalian pengen melanjutkan cara hidup mereka. Yang selanjutnya adalah yang penting rajin dan tekun.
Tidak ada orang yang, jangan pede ya, IQ-nya kan di psikotes ada IQ tuh, mungkin ada yang super ya, supernya IQ-nya 145, 140. Kami sudah menyaksikan ya, anak yang ber-IQ 140 tapi males, nggak dapat apa-apa. Anak yang IQ-nya 113 biasa-biasa aja tapi rajin tekun, ini yang masuk, ini yang berhasil. Jadi jangan pede dengan kecerdasan alami yang sudah ada di diri kalian, tapi yang pasti yang mendapatkan hasil itu adalah anak yang cerdas, rajin, dan tekun. Rajin dan tekun. Cerdas ini bukan berarti harus misalnya IQ-nya berapa ya. Cerdas ini berarti dia bisa mana yang meletakkan prioritas yang penting. Dia tahu, dia sadar ini belajar untuk dirinya sendiri, untuk hidupnya sendiri. Itu anak cerdas, ya. Lalu kalau saya sampaikan ya, kilas baliknya angkatan atau kakak kelas kalian yang angkatan 2020, 60% alhamdulillah keterima di PTN. Ini naik. Tahun lalu 2019 50%. Ya, tahun ini naik. Insya Allah kakak kelas yang tahun ini dan kalian seterusnya bisa naik terus 65, 70 ya. Jadi kayak pindah ke PTN itu kayak pindah kelas. Lalu jangan salah jurusan ya. Kalau bisa dari sekarang linear. Ketika kalian IPS, pilihlah nanti kalau IPS itu soshum ya di universitas. Lalu kalau IPA berarti saintek. Kalau kalian cross, apa nggak boleh? Boleh, tapi belajarnya 2 kali lipat. Karena nanti kalian mengambil ujiannya jalurnya IPC atau ilmu pengetahuan campuran ya. Jadi kerjanya 2 kali lipat ya. Tapi kalau bisa biar efisiensi dan lebih fokus, kalau bisa nanti jurusannya linear dengan yang jurusan sekarang ya. Lalu adalah beasiswa. Nah, ini belum ada nanya beasiswa ya. Apakah mungkin mendapatkan beasiswa di S1? Mungkin, tetapi negaranya yang menyediakannya terbatas. Contohnya yang banyak full tuition fee 100% ya, itu adalah di China. Karena kakak kelasmu tahun 2019 ada yang keterima di sana. Nanti cara-caranya apa boleh kita bantu ya. Tetapi di China itu bukan berarti harus berbahasa Mandarin ya. Dia yang kelas internasional. Jadi di China itu masih banyak kesempatan. Yang kedua Korea ya untuk dapat tuition fee 100%. Di luar negara ini dia palingan maksimal 50% tuition fee. Oke, selanjutnya adalah strategi potensi diterima di PTN. 1, pilih jurusan yang masih baru. Kedua, jangan ikut mainstream. Orang semua ke hukum, kalian hukum semua ya. Dan lihat jurusan-jurusan terupdate. Ada nanti jurusan yang kalian ambil apalagi mainstream yang sudah lama ya, memang sudah keberadaannya sudah lama, ternyata nanti 5, 10, 15, 20 tahun lagi job field-nya hilang, tidak ada, tergantikan oleh aplikasi sistem ya, IT, artificial intelligence. Nah, ini harus kalian menjadi konsiderasi ketika memilih jurusan. Ya, jadi jangan ikut mainstream, tetapi ikut juga lihat trennya di luar negeri itu ada nggak job field-nya nanti setelah 10, 15, 20 tahun ke depan ya. Lalu pilihlah universitas, kalau kita katakan ya, saya dengan Mistika suka bilang ring 1, ring 2 atau top 10, top 5, top 10, top 15, top 20. Nah, kalau kalian memang saklek di jurusan, misalnya saya hanya mau kedokteran. Kedokteran itu yang kayak UI itu, aduh itu tingkat-tingkat dewa ya, tingkat-tingkat dewa seluruh Indonesia itu. Kalau mau yang keterima lebih fleksibel misalnya atau lebih potensi lebih tinggi, pilihlah yang ring 2. Ya, kalau mau jalur SNPTN. Jadi jangan memaksakan diri. Padahal kita dengan Mistika ya, Pak Ikhwan udah tahu nih dengan analisa yang kita punya nggak mungkin kamu keterima ya. Padahal bisa keterima di jurusan yang lain. Makanya dari sekarang harus diskusi sama Mistika dengan saya ya. Jadi ketika sekarang misalnya nilainya nggak mencapai target, bagaimana bisa memilih jurusan yang ada orang tua bilang jangan keluar DKI, jangan keluar Jawa Barat, tetapi dengan pendekatan dari awal dengan orang tua, bisa jadi orang tua setuju. Misalnya kuliahnya di Bali misalnya, atau misalnya di Sumatera, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah kejar TPS yang 60% syarat masuk PTN tadi ya. Jadi mulai sekarang suka membaca aktual, membaca berita, jangan membaca gosip aja seperti itu ya. Lalu suka mencari solusi, pikirkan ada masalah misalnya umpamakan kamu adalah orang yang memegang kebijakan pemerintah, umpamakan kamu presiden, menteri, itu apa solusinya? Ngayal-ngayal aja seperti itu, banyakin. Itulah salah satu problem cara kamu untuk memecahkan masalah atau problem solving ya. Lalu selanjutnya adalah
biasakan soal yang mengerti level soal reguler, HOTS sama TPS dari sekarang ya, karena soal-soal ini juga sudah kita masukkan di ujian tengah semester dan semester. Jadi jangan protes kalau misalnya ini nggak diajarkan, nggak di ini kan. Tadi ingat kata Mistika, di negeri itu bahkan gurunya ngajar juga enggak, tiba-tiba ujian. Nah, itu yang harus kalian siapkan, namanya well prepare, bersiap sebelum ujian. Jadi ready anytime untuk dites, seperti itu. Ya, begitu Mr. Hakim, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Rahma atas kesimpulannya yang sudah dibuat. Oke, sebelum berakhirnya sesi ini, inilah dia sesi yang kita tunggu-tunggu. Mohon dinyalakan kanal videonya. Kita akan sesi foto dulu ya untuk laporan pada pagi hari ini, kegiatan hari ini. Emilio, Nanda, boleh dinyalakan kanal videonya dulu semuanya ya. Mister akan ambil gambarnya. Jangan ada yang ditutup lagi kanal videonya sampai Mister izinkan untuk live. Karena ini ada 8 slide. Total hari ini partisipan yang ikut kegiatan pada pagi hari ini ada 176. Itu include guru dan murid dari kelas 10 dan kelas 11. Oke, Abi, Raihan, mohon dinyalakan kanal videonya. Di sini masih ada beberapa yang masih mematikan. Adisti, Adinda, Adelia, kemudian siapa lagi nih? Alivia dari Helsinki, kemudian masih ada yang mematikan kamera. Ada Aru dari 10 Ottawa. Mohon dinyalakan kanal videonya. Kita mulai ya. Hitungan ketiga, mohon ditahan gerakannya sekitar 30 detik. Karena Mister tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nanti Mister akan kirim ke grup Telegram guru, nanti guru bisa akan memilih sendiri untuk di-share ke orang tua kalian. Oke, hitungan ketiga, tahan gayanya selama 30 detik. Hitungan dimulai dari sekarang. Boleh diangkat jempolnya sambil gaya. Oke, sebentar Mister ambil dulu gambarnya. Tahan. Oke, yang kedua, di slide kedua, tahan ya. 1 menit aja. Tahan. 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 Tahan dulu. Tahan. Ini banyak nih. Tahan lagi. Mohon tidak mematikan kanal videonya. Wah, ini banyak yang mematikan. Masih banyak yang mematikan kanal videonya. Oke, sudah. Masih banyak yang mematikan kanal videonya. Baik, terima kasih kepada siswa-siswi Global Mandiri kelas 10 dan kelas 11 atas partisipasinya untuk mempersiapkan karir di masa depan kalian. Akhir kata bahwa Candi Borobudur itu tidak dibangun semalam, dia dimulai dari satu tumpukan batu. Begitupun juga dengan cita-cita, harus dimulai dari satu langkah menuju cita-cita tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Bye. Bye. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya. Mister, saya matiin aja, sir. Mister. Iya, kenapa Marwin? Saya matiin aja, sir. Iya. Apanya dimatiin? Mau saya live aja, sir. Oh iya, sip. Saya remove ya. Saya remove. Oke, Iya, oke. remove ya. Oke, silakan. Terima kasih.